Ada yang bilang ilegal, padahal sertifikat Tidak ada. ada. Total dasternya tahun 2022 akhir, Oke. belum yang sekarang aku hitung, itu 15.000 daster. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcastar. Sudah bersama kita Kak Adela, yang bisa bilang pebisnis juga iya, konten kreator juga iya. Tapi siapa sangka di balik itu masa lalunya ternyata ada pengalaman hidup yang mungkin bisa diambil pembelajaran ya. Langsung saja kita sapa dengan Kak Dela. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagi rame nih orangnya nih. Iya, rame banget. Di makanan maksudnya. Iya, alhamdulillah. Tapi hobi makan atau gimana sih? Hobi makan, hobi jajan. Oh, gitu. Tapi sekarang alhamdulillah membuahkan hasil. Ya? Ada gunanya ternyata ngabisin duit ya. Tapi emang hobi makan sih. Oh, hobi makan gitu. Tapi suami gimana? Setuju nggak sih? Kamu ngapain sih makan terus nanti gemuk? Kayak gitu. Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah iya. Sangat setuju banget. Oh iya. Atau jangan-jangan suaminya juga suka makan? Suka. Oh, sama berarti. Iya bener. Cocok berarti ya. Oke, pengalaman hidupnya kenapa sih dulu? Atau mungkin sebelum jadi konten kreator, sibuknya di mana sih gitu? Sebenarnya saya nggak expect sih ya mau jadi konten kreator, itu nggak ada cita-cita sebagai konten kreator, nggak terbesit ya sedikit pun. Tapi ya namanya takdir mbak ya, nggak tahu. Nah sebelum itu sebenarnya saya tuh punya beberapa usahanya itu kan saya awal wisuda, kan wisudanya kan memang basicnya di kesehatan. Jadi mau nggak mau harus harus kerja juga di bidang kesehatan juga dong ya, masa mau melenceng gitu kan ya. Dan akhirnya ya itu saya cari kerjaan. Kebetulan waktu itu kan STR belum keluar, jadi magang dulu di Pustu, ada salah satu Pustu di Pamekasan. Saya magang, tapi kok gini-gini banget gitu, maksudnya kayak yang saya cuman shift sore karena emang nggak masuk ke puskesmas induknya, maksudnya ke puskesmas itunya nggak masuk karena masih magang. Jadinya saya tuh cari pengalaman lain. Kan saya sempat waktu itu di kuliah di Poltekkes itu ada pelatihan baby spa, antenatal yoga, hipnoterapi, semuanya itu kan. Jadi saya tuh milih baby spa karena kebetulan di sini tuh kayak gak di Pamekasan ya, masih belum ada baby spa waktu itu di tahun 2017 yang home care. Oh iya benar. Masih belum ada setahu saya. Tapi pas saya tuh mikir kalau kata orang Madura pajue gitu kan. Soalnya kan kadang orang Madura tuh kan kadang mau yang murah gitu kan. Berarti yang nggak boleh mahal-mahal juga lah yang ngasih tarifnya. Pertama ya buka dulu lah ya pagi sore gitu kan. Masih belum ada sih mbak. Jadi pasiennya ya ponaan sendiri. Orang dalam. Terus habis itu banyak alhamdulillah ya namanya cobaan pasti ada lah ya, di setiap usaha pasti ada. Masalah internal ya pasti ada lah ya, omongan ini itu pasti ada ya, itu sih gitu. Ada yang bilang ilegal, padahal sertifikat ada. Tanda tangannya Kemenkesnya langsung asli gitu. Karena kebetulan kan saya waktu itu ikutnya langsung dari kampus, dan itu bukan 1 hari 2 hari pelatihannya, tapi emang 1 minggu full. Jadi emang bener-bener sampai bisa gitu. Terus habis itu aku juga dikatain katanya tuh kalau katanya orang Madura ya, gini bahasa Maduranya, nyamanan kedukon gitu. Oke. Iya. Soalnya dukon bayi nang dina ini dikasih pelatihan gitu. Kamu siapa gitu. Jadi dikira anggaplah abal-abal gitu. Abal-abal bisa lah dikatain abal-abal bisa. Tapi di situ aku mikir, tapi aku tuh dikatain gini sama orang dalam lah ya. Aku nggak mau sebut nama. Cuman
sama pasienku itu aku dikasih kepercayaan, malahan pasienku itu Mbak ya banyak yang dari kalangan dokter, perawat, kepala dinas ada, owner cafe ada, restoran ada, pokoknya apa ya, orang-orang ternama dia percaya sama aku gitu. Dan mereka nggak mungkin ngasih kepercayaan itu segampang itu. Iya benar-benar. Saya tuh pengen profesional ya. Memang kan ini kan pekerjaan baby spa ini kan sebenarnya memang bidang saya, karena kan memang basicnya di kesehatan ibu dan anak. Jadi emang apa ya, mau dibilang ini ilegal ya enggak juga, karena saya memang basicnya di situ gitu. Kecuali saya lulusan SMA atau SMK nggak punya keahlian, saya langsung terjun ke dunia pijit bayi kan baru bisalah dikatain abal-abal. Tapi kan di situ saya waktu itu enggak. Nah tapi pas lambat laun saya udah ngurus surat izin usaha segala macam sudah, pajaknya juga sudah, sampai ke pajak itu sudah. Itu masih dikatain ya udah nggak apa-apa gitu kan ya, masih banyak kok ternyata yang percaya sama saya. Malah saya tuh Mbak ya dari luar kota itu relain datang jauh-jauh ke rumah saya di Pademawu. Wow. Karena memang mungkin di kota sebelah nggak ada gitu. Iya. Sampai dia nelpon ke saya, apa nggak ada temennya yang daerah sini, sedangkan teman saya nggak ada di kota sebelah gitu, nggak ada yang ikut pelatihan itu. Jadi sampai saya dipercaya orang ya, berarti kan ya memang apa ya, harus profesional gitu. Dan mereka pasti merasakan khasiatnya lah gitu ya dari anaknya itu ya kan, setelah dipijet gitu. Iya, saya tuh apa ya, bingung gitu ya emang. Padahal niatnya kan udah baik ya, niatnya udah baik sih. Terus habis itu saya nikah, hamil, saya berhenti dulu. Oh iya, karena fokus sama baby ya. Karena emang kan saya kan home care. Home care itu kan naik motor, sedangkan saya harus kesana-kesana. Iya, gitu sedangkan suami nggak bisa nganter, karena kan emang dinas juga. Jadi terpaksa berhenti dulu. Dan tapi sampai detik ini masih banyak yang WA saya, karena kan emang saya sudah ada di itu Google Maps, sudah tercantum semua. Iya. Jadi sampai detik ini masih banyak Masih yang ada yang WA. telepon. Iya, masih banyak yang WA. Tapi sekarang masih di Sudah enggak. sudah kebanyakan. Iya, kebanyakan ini nggak bisa. Udah punya kesibukan lah. Terus habis itu Setelah baby spa, cobain bisnis apa lagi? buka apa tuh, kan kalau online shopan udah ini sih udah dari dulu. Saya online shopan udah dari dulu, jadi tetap aja kalau online shopan tetap aja dari dulu sampai sekarang. Habis baby spa, bisnisnya pernah buka itu barbecue, apa tuh namanya ya, kayak hotpot begitu. Jadi saya nyoba nyewain alat sama bahan baku juga. Cuman apa ya, kompor banyak dirusain sama orang, Jadinya rugi. Aduh, saya mikirnya gini, aduh ini mau usaha apa lagi gitu kan ya. Pas hamil anak kedua, nyoba mau jualan apa, alat-alat kesehatan gitu kan. Kebetulan saya waktu itu punya ini murah, jadi di sini saya jualnya murah. Banyak yang pakai, yang beli, jadinya itu juga laku banget, laku keras waktu itu. Terus habis itu saya ganti lagi, usaha lagi. Iya, karena emang apa ya, yang cocok gitu ya. Yang bisa jadi, kalau kayak gitu kan nggak selalu orang beli. Iya. Jadi saya terpikir bahwa gimana kalau jualan daster aja gitu. Ya udah, saya jualan daster. Sebenarnya sih awalnya sebelum jualan daster saya jualan gamis. Tiap hari banyak ibu-ibu yang ke rumah gitu kan ya. Terus habis itu saya nyoba mau beli daster dulu 40 biji, karena emang ada yang nawarin dari konveksi kan. Saya beli 40 biji, ludes dalam setengah jam.
Wow. Iya, ludes dalam setengah jam. Oh berarti ini menjanjikan dong, gitu kan ya. Terus Kalau boleh tahu harganya berapa waktu itu dulu? waktu itu 20.000. 20.000. Iya, soalnya kan saya tahu orang Madura, karakternya itu pengen yang bagus, pengen yang murah. Iya. Tepat sekali. Iya, makanya saya di situ mikir apa ya kira-kira yang barang yang dipakainya itu tiap hari, paling enggak 3 bulan sekali mereka harus beli lagi gitu kan ya. Daster. Oh iya. Iya, Apalagi tapi baju murah. ternyaman tuh ya. Kalau di rumah. Itu seragamnya ibu rumah tangga, Iya, benar. benar. Karena Cuma saya di kan luar aja saya ya. kan ibu rumah tangga, Mbak. Jadi saya merasakan hal itu. Cuma di luar aja sok iye gitu ya, sok semuanya dipakai gitu. Nyampe rumah tetap daster. Tetap daster ternyaman. Makanya kalau mau beli daster silakan hubungi Oke, kontak di siap. bawah ini. Nah, daster itu awalnya saya kan datengin 40, 80 habis dalam setengah jam. Wow. Setengah jam. Setengah jam. 100 daster habis dalam 1 hari. Wah. Itu satu kali posting atau gimana? Satu kali posting. Karena emang waktu itu bener-bener kayak yang apa ya, daster tuh lagi booming banget. Dasterku loh Mbak, daster sambung itu lagi booming banget. Sampai antar reseller itu saling sikut. Iya, sampai saya tuh sampai nggak enak sendiri. Karena awalnya si A resellernya si B dan si B itu kan ngambil ke saya. Tiba-tiba si A langsung ngambil ke saya gitu. Saya tuh nggak enak sama reseller lain gitu sebenarnya. Dan di situ kan banyak yang bilang, "Mbak, ini harus punya modal dulu berarti." Nah, di situ saya mikir, "Oh iya ya, gimana ya kalau misalkan aku bikin usaha ini sekalian nolong orang." Iya. Saya bilang, "Oke, nggak apa-apa. Gimana kalau gini aja? Saya ada paket usaha buat kalian yang mau join usaha daster, tapi ini yang bagi yang serius dan amanah." Saya bilang gitu. Misalkan kalian mau bawa daster boleh, nggak apa-apa. Paling aku cuman minta foto KTP-nya doang, fotonya aja, dan lumayan kan Mbak, tanpa modal mereka udah bisa bawain daster dan bisa dijualin di sekitar rumahnya atau di pos langsung kan bisa. Soalnya mereka kalau pakai foto dasterku itu bakalan ketahuan, oh ini belinya di sini gitu. iya, Jadi iya. mereka nggak branding sendiri. Nah, saya akalin gitu, ternyata lebih banyak lagi yang datang. Oke. Tapi alhamdulillah sampai detik ini nggak ada reseller yang Yang komplain gitu ya. maksudnya nggak ada reseller yang aneh-aneh. Oh, Oke, yang oke. nakal. Nggak ada, Oke. alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Cuman emang ada beberapa apa ya, bisa dibilang sesama online shop ya. Penjual sesama penjual lah ya. Biasa gimana? Ya, jadi waktu itu ada bisa dibilang ini temen sih sebenarnya. Temen yang bilang mau jadi reseller, ternyata kayak cuman ngulik-ngulik informasi doang. Habis itu dia datengin sendiri. Itu udah pernah saya rasakan dan itu sakit sekali. Wow. Karena itu kan temen. Iya. Misalkan itu orang lain, saya emang nggak masalah. Oh, jadi awalnya mau kerjasama gitu. Iya, awalnya mau kerjasama, Oke. Ternyata? tanya sistemnya, Oh, sistemnya. Oke. tanya apa tuh namanya, kayak harganya kalau reseller berapa gitu kan. Tapi ya Allah adil lah Mbak. Kenapa? Dasternya yang dia datengin itu nggak sama dasterku, meskipun sama-sama judulnya daster sambung gitu, karena udah pernah ada yang beli. Lebih ke batik, tapi di saya motifnya alhamdulillah lucu-lucu ya, kayak bunga-bunga, terus motifnya anak-anak zaman sekarang gitu. Soalnya kan daster sambung ini kan daster perca yang disambung jadi satu dijadiin daster. Nah, di situ kain perca yang aku pakai itu kebanyakan dari kain percanya gamis gitu, kayak daster-daster yang 60 ribuan kalau di toko Orange Iya. kayak gitu. Jadi emang premium, lebih premium. Jadi lebih nyaman dipakainya juga. Adem kayak gitu sih Mbak. Jadi ya mungkin udah nggak laku apa gimana, ya akhirnya gulung tikar sendiri. Terus sekarang hubungannya sama teman itu gimana? Sudah Tidak baik-baik saja atau gimana? sebenarnya dia minta maaf, cuman Lebih menjaga aja deh gitu. sebenarnya dia minta maaf, cuman kayaknya
nggak ikhlas. Oh iya. Jadi Karena saya kita merasa ya kan. Jadi saya mikirnya gini, oh ya udah cukup tahu dan saya hapus kontaknya. Wow. Karena emang udah bukan cuma satu kali, udah 3 kali. Iya sih ya. Iya. Karena kalau sama orang yang kayak gitu tuh mending kita aja ya yang menghindar gitu daripada kitanya yang makan hati. Bukannya nggak mau ini ya, bukannya mau nambah musuh atau apa, cuman kan memang itu pertemanan toksik ya, bisa dibilang seperti itu. Nggak ada untungnya sama sekali buat saya. Jadi ya udah di cut off aja. Nah, selama jualan hal yang paling nyesek apa? Ternyesek lah selama dari awal sampai sekarang. Ya itu disikut teman sendiri. Disikut teman sendiri. Sama kompetitor. Oke, tapi pengen tahu modal awalnya banget dulu berapa sih? Modal awal ya 300.000. 300.000. Nyampe nya sekarang baliknya berapa kali lipat? Lumayan. Wow. Spill. Nggak bisa di spill tapi untuk total dasternya tahun 2022 akhir belum yang sekarang aku hitung itu 15.000 daster. Wow. 15.000 daster dan aku tuh bisa sampai bisa beli ini beli itu, alhamdulillah Mbak, bisa ngasih orang tua. Udah bisa beli apa aja paling besarnya? Biar tambah panas yang makin yang iri sama Mbak Dela. Sepeda motor mungkin ya bisa lah ya, meskipun ada tambahan dari suami tidak apa-apa lah ya, dikit-dikit lah jualan daster. Soalnya kan sekarang kebanyakan tuh orang tua zaman sekarang tuh gini, zaman dulu maksudnya kalau nggak pegawai Ya benar. ya karena saya tuh selalu diginin nggak mau jadi pegawai ya gitu terus. Soalnya saya bukan nggak mau jadi pegawai, tapi emang bukan jalannya di situ, Bukan rezekinya di situ. gini nggak melulu rezeki itu tentang pegawai Mbak. Ya benar. Allah itu bisa buka rezeki dari pintu mana aja selama kita mau berusaha loh ya, bukan cuma tiduran doang. Benar. Nah pas habis jualan daster tuh beneran aku waktu itu sampai kehilangan banyak banget reseller, karena katanya reseller tuh gini, Mbak, bukannya aku nggak mau jualin dasternya lagi, cuman mungkin orang-orang udah bosen. Oke, nggak apa-apa. Nah di situ tuh aku kayak minta sama Allah, ya Allah ini gimana gitu kan ya, masa mau berhenti di tengah jalan, sedangkan aku udah terkenal sebagai agen daster sambung di Pamekasan. Nah di situ sebenarnya sih selama saya jualan daster kan saya sering konten, sering ngontenin daster, cuman karena HP-nya burek ya Mbak, mungkin suami kasihan ya ngebeliin saya HP yang lebih bagus. Nah di situ kan lumayan tuh ya. Jadi kelihatan lebih cerahnya. Terus ada tante ini ngirimin saya, bukan ngirimin sih, saya beli ya, bilang Del itu tolong dipromosikan. Saya bikin video tuh tahu isi. Tahu isi itu aku bikin video dengan entengnya gitu kan ya. Aku edit. Ternyata banyak yang suka sama videoku. Video tahu itu. Video tahu isi itu, iya. Terus habis itu aku dikirimin makanan sama teman-teman, ya enak lah, lumayan dikirimin makanan gitu kan ya. Karena emang dari awal nggak mau jadi kayak gini sih sebenarnya Mbak. Cuman emang jalannya Allah itu kan ada gitu kan. Jalan 2 gitu sekarang ya. Ya, alhamdulillah. Bukan jalan 2, jalan semua kayaknya. Rangkap jadinya. Iya, harusnya ngerangkep. Oke. Nah, terus habis itu dikirimin makanan, terus ya saya review seadanya ya waktu itu Mbak. Terus ada yang ngomen, udah maaf. Oh masih ada? Netizen loh. Pasti Netizen. ada lah. Udah maaf, masih lepeh. Nah gitu. Aku tuh, masa sih aku perasaan cuman bantuin orang. Aku kan nggak minta fee Mbak. Mereka ngirimin makanan dengan sukarela. Yang pengen videonya tuh ada video yang pengen makanannya tuh ada video yang bikin mereka tuh bisa branding lah di sosial medianya gitu kan ya. Ya udah aku bikinin, ternyata salah juga. Bantuin orang ini salah. Iya benar. Saya tuh sampai gini, terus engkau ala aku apa sih bener. Ya udah, terus habis itu banyak banget yang ngirimin makanan. Di situ saya down ya, karena dikata-katain kayak begitu, ini itulah, sok ngerti, sok ini gitu kan ya.
Terus sama suami ditanyain, kok udah gak ada yang ngirim makanan? Ketagihan juga ternyata suami. Dapat juga berarti ya imbasnya. Dapat juga hikmahnya. Terus ya gak apa-apa sih, aku malu aja gitu kan ya. Soalnya sama Anin dikatain gini, apa kamu kok ngenoin cacana oreng gitu, katanya suami tuh. Maaf ya, ini bahasanya campuran Meksiko Indonesia soalnya. Terus habis itu bilang, mamaku kan dengar gitu ya, bilang, apa kamu kok dimarah-marahin aku Mbak, soalnya kan kamu juga bantu orang gitu, kasihan, soalnya emang beneran banyak yang tak tolak waktu itu, karena emang kadung nyeseknya, iya aku tuh males sama omongan orang sih sebenarnya. Terus habis itu ya mulai lagi lah, oke. Nah selang 1 minggu dari situ ya saya bikin video baksonya Pak Gito yang di Niaga, itu saya yang viralin videonya, nggak tahu ya mungkin ada lah, mungkin lagi konten kreator, cuman waktu itu pas saya habis upload video baksonya Pak Gito, keesokan hari itu langsung banyak rame banget waktu itu, dan sampai video saya tuh kayak di repost sama akun-akun besar di Madura, di Pamekasan gitu. Aku waktu itu nggak punya paketan 3 hari, nggak buka TikTok, jadi nggak tahu gak gitu tahu. ya. TikTokku aja waktu itu namanya Daster Sambung by Della, karena di situ waktu itu aku nge-live jualan daster, nggak ada yang beli Mbak. Waktu itu asli beneran, waktu itu viewersnya mentoknya 200. Pas aku ngupload videonya baksonya Pak Gito langsung naik dan langsung ada tawaran endorse. Oke. Nah dari situ, loh ini endorse maksudnya gimana? Saya kan nggak ngerti ya maksudnya. Ya dibayar gitu kan, giniin. Oh iya, gak apa-apa sih, ayo. Saya awalnya kalau ke UMKM itu barter doang. Oke. Karena emang kasihan Mbak. Nah di situ lumayan ada tawaran endorse, terus tiap hari ada gitu Mbak. Jadi tambah banyak stok videoku. Oke. Mantap. Lumayan. Tambah panas nggak? Ya nggak tahu. Ya itu kan orang-orang kan apa ya kadang. Terus ada juga nih cerita pas waktu itu lagi rame-ramenya video TikTokku ya. Kayaknya waktu itu aku barengan sama Mbak Dara itu boomingnya. Oke. Iya. Terus habis itu ada dari salah satu media bilang, Mbak boleh nggak, kan aku upload tuh cerita suka duka jadi tukang review makanan di ini, dikatain ini kan, boleh nggak ini dijadiin berita? Boleh, saya bilang gitu. Terus habis itu masuk ke timelinenya itu beritanya itu kan, terus Della viral gini kan. Terus ada yang ngomen juga, apa itu bayar. Okay. Sekarang loh kalau cuman masuk di berita kayak gitu tuh bayar 400.000, 500.000, sejuta itu udah bisa masuk kayak gitu. Padahal saya nggak bayar, yang mereka sendiri yang minta gitu buat dijadiin berita gitu kan Mbak. Jadi ada aja ya mulutnya netizen. Begitulah gitu ya, orang hidup gitu ya. Saya begitu. Aduh, neng pola saya nyaman. Tapi ya udahlah Mbak, saya belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Kalau dengerin kata-katanya orang mah tadi marena, kalau katanya orang Madura gitu kan. Jadi ya mencoba pasrah, ikhlas. Dijadikan motivasi aja. Iya, dijadikan motivasi aja dan pelajaran lah Mbak. Kedepannya seharusnya harus jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Betul, kan. Oke, rencana project ke depan ngapain? Ya gimana ya ini, aku nggak tahu juga sih. Tergantung takdir Allah. Dijalani aja Jalani dulu semua, ya. Jalani aja semua dulu. Tapi kayaknya dari makanan sekarang udah mulai skincare nih. Enggak juga sih, kan karena emang rezekinya dari makanan ya. Gitu ya, ada ya aja cuman datangnya. Alhamdulillahnya sekarang brand-brand besar lumayan ngelirik lah Mbak. Dulu kan aku masih UMKM gitu. Malah ada satu cerita yang bebek bumbu hitam. Itu ceritanya bener-bener kayak bikin saya tuh kasihan sendiri Mbak sama Mbak bebek penjualnya. Bumbu hitam ini. Iya. Kenapa? Dia itu tiap hari gak ada yang beli. Mentok 3 bungkus yang beli. 1 bebek, 1 ekor bebek ini jadinya 3 hari. Dia bilang, Mbak bisa bantu saya gitu kan. Setelah saya, udah gak usah bayar, saya bilang gitu kan. Udah gak usah bayar, aku datang ke sana.
Pas di post videonya, ya Allah Mbak, buka jam 5:30 habis. Di situ Alhamdulillah pasti ya. ada kebanggaan tersendiri. Iyalah, soalnya dan nolong seneng. orang. Ah, Iya, soalnya nolong orang Mbak. Ya Allah, aku sampai berarti the power of TikTok nih bener-bener ada lah. Ya, berarti rezekinya dia lewat Mbak Dela. Makanya sampai sekarang orangnya kayak bener-bener gak percaya. Karena emang apa Mbak? Bebeknya enak. Ya, bebeknya enak. Aku proof sih enak memang beneran. Cuman emang belum rezekinya aja waktu itu. Banyak orang yang nggak tahu. Pernah, dan dia tuh satu hari waktu itu sih ya, aku tanyanya sampai 30 ekor bebek sehari. Wow. Waktu itu nggak tahu, sekarang tambah rame soalnya. Dan sekarang sudah ada porsi yang besar bebeknya. Jadi nggak mungkin 30. Lumayan Mbak, soalnya kadang satu ekor bebek dia ceritanya cuma 3 hari lakunya. Kasihan. Iya benar-benar. Untuk yang nonton nih, mungkin ada yang masih sama kejadiannya kayak Kak Dela, kasih semangat dong. Boleh buat yang nonton, motivasi. Kasih motivasi ya. Sebenarnya sih saya tidak bisa memotivasi orang. Karena saya memotivasi diri saya sendiri, kan kadang masih butuh orang buat memotivasi. Iya benar-benar. Ya buat orang-orang di luaran sana ya yang mungkin banyak dicibir ya, karena emang nggak punya pekerjaan tetap ya, karena emang rezeki itu nggak melulu tentang seragam Mbak. Iya. Rezeki nggak melulu tentang seragam. Allah itu pasti bakalan buka pintu-pintu rezeki dari arah mana aja, asalkan kalian mau berusaha. Iya. Kalau kalian diem sendiri di rumah, nggak ada usahanya, ya Allah nggak bakalan datengin rezeki, gitu aja. Iya benar-benar. Dan menurut saya ya, sebagai seorang penjual, saya udah tahu rasanya jatuh bangun, susah payahnya nyari uang ya, meskipun yang katanya orang-orang enakan jadi PNS ini gitu kan, tapi nggak tahu kenapa saya nggak ada cita-cita buat jadi itu. Pengennya tuh jadi pengusaha, udah itu aja. Karena kalau pengusaha tuh untungnya kalau udah dapet gede Mbak dibanding PNS tahu. Kalah seragam aja deh. Iya, jadi pengusaha muda tuh pengen banget gitu. Semoga aja suatu saat punya konveksi sendiri. Amin. Akhirnya bisa memproduksi daster sendiri gitu ya. Dan bisa mempekerjakan orang-orang banyak. Iya Jadi memang orang-orang di luar sana yang pengen punya usaha, jangan patah semangat dulu ya. Iya Siapa beneran. tahu, dan Emang dari bawah. harus dari bawah dulu, bener-bener harus dari bawah. Saya aja waktu itu jualan modalnya 300.000, beneran serius. 300.000. Sekarang berapa? 15.000 ya daster. Sekarang 15.000 daster. Kayaknya lebih deh. Ya itu yang namanya usaha nggak akan pernah mengkhianati hasil. Asalkan ya itu, pokoknya intinya gini. Tambah besar pohonnya, tambah kenceng anginnya. Iya benar. Karena apa ya? Apalagi sekarang kan ini ya banyak media sosial, lebih gampang seharusnya mempromosikan suatu produk. Asalkan kalian mau berusaha gitu aja. Oke. Siap, semoga bisa dipetik pelajaran buat yang nonton dan bisa menambah motivasi, semangat tentunya ya. Karena nggak semua orang ya, mungkin hari pertama masih sepi, siapa tahu di kemudian hari viral juga. Iya benar, saya dulu juga gitu. Oke, thank you buat Kak Dela udah share pengalamannya, semoga bisa bermanfaat ya buat yang nonton dan bisnisnya semakin berkembang. Amin. Konten-kontennya semakin banyak diminati, banyak buat yang nonton ya tentunya. Oke, thank you udah hadir di kita kali ini, meskipun sibuk masih nyempetin hadir ya. Iya benar. Habis datang visit ini. Oh iya. Oke, dan buat sobat aktif yang nonton, ambil positifnya, buang negatifnya, dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.